merasakan tamparan yang keras di wajahnya dengan suara plak yang nyaring dan memenuhi seluruh ruangan. Rachel yang ditampar langsung oleng ke lantai dan seluruh wajahnya menoleh ke samping. Tamparan ini sangat keras. Rachel merasa seperti bisa melihat bintang-bintang yang berputar di depan matanya. Saat tersadar kembali, dia mengulurkan tangan untuk menyekanya dan mendapati ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Tidak hanya wajahnya saja yang sakit, tetapi bahkan dia juga merasa giginya goyang. Rachel menutupi wajahnya yang kesakitan dan menatap dengan tak percaya kepada orang yang barusan menamparnya, yaitu Aska. "Papa!" Dia sempat curiga bahwa dia salah. Papa adalah orang yang paling menyayangi dan memanjakannya. Bagaimana mungkin dia bisa menamparnya dengan begitu keras? Tetapi kenyataannya Aska memang telah menamparnya dengan keras. Ethan yang berada di sebelahnya langsung mengangkat kakinya dan berlari ke sisi Rachel. Dia mencoba untuk membantunya. Tetapi sebelum tangan Ethan menyentuh Rachel, dia sudah langsung ditendang oleh Rachel lagi. "Pergi, jangan sentuh aku!" Dia menatap Ethan dengan jijik. Tatapannya itu seolah-olah ingin membuat Ethan segera menghilang dari hadapannya. Bahkan saat melihat musuh pun tidak terlihat ada tatapan menjijikan di matanya. "Rachel." Ethan menatapnya dengan perasaan terluka. Tetapi Rachel sama sekali tidak mempedulikan Ethan. Dia hanya menatap kosong kepada Aska. Aska memalingkan wajahnya seakan-akan dia tidak ingin melihat Rachel lagi. Lalu dengan dingin dia memberi instruksi kepada pelayannya. "Bawa dia ke atas dan kurung dia. Tidak ada yang boleh membiarkannya keluar tanpa seizinku." "Tidak!" Rachel menggelengkan kepalanya seperti boneka dan memohon belas kasihan papanya lagi dan lagi. "Maaf Papa, aku tahu, aku salah. Aku benar-benar tahu kesalahanku." Namun kedua pelayan itu sudah melangkah maju dan membawa Rachel ke atas, dengan satu berada di sebelah kiri dan yang satu lagi berada di sebelah kanannya. Suara teriakan Rachel menghilang seiring dengan kepergiannya dan akhirnya ruang tengah pun menjadi sunyi. Beberapa tamu menggeleng-gelengkan kepalanya dan tidak ingin menyaksikan drama ini lagi. Mereka melangkah maju untuk menghibur Aska sebelum mengucapkan selamat tinggal. Aska ingin tersenyum tetapi dia benar-benar tidak bisa tersenyum. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan membiarkan para pelayan memberikan hadiah dan menyaksikan para tamu pergi. Satu persatu dari tamu-tamu pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Dengan cepat terlihat tidak tersisa banyak orang lagi di ruang tengah itu. Melihat masalahnya sudah hampir selesai, lalu Alicia juga melangkah maju dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. "Kalau begitu, aku pergi dulu. Paman, kau jangan terlalu sedih. Dia masih muda, jadi berbuat salah itu wajar. Paman bisa mengajarinya dengan baik di kemudian hari. Nanti di rumah, aku pasti akan mengatakan sesuatu yang baik untuk membantu Rachel." Wajah Aska tampak kuyu dan matanya memerah. Dengan nada menyesal dia berkata, "Maaf sekali. Anak ini sudah tidak punya mama lagi. Aku takut dia tidak bisa menerima seorang mama tiri. Jadi aku tidak pernah memberikan mama tiri kepadanya. Dan aku juga selalu memanjakannya. Tetapi aku tidak menyangka bahwa sikap aku ini malah sebenarnya telah mencelakainya. Sedangkan untuk keluarga kalian, aku akan pergi ke rumahmu besok untuk meminta maaf. Tolong sampaikan permintaan maafku kepada David dan Marsha atas kejadian malam ini."
Setelah Aska berbicara, lalu dia meminta pelayan untuk mengambil kotak hadiah dan langsung menyodorkannya ke tangan Alicia. Tanpa sadar Alicia menolak. Tidak perlu memberiku. Karena bagaimanapun juga setengah hal dari yang terjadi malam ini disebabkan olehnya. Meskipun dia tidak merasa menyesal, tetapi dia juga merasa tidak enak hati untuk menerima hadiahnya. Namun Aska meletakkan hadiah itu di tangannya dengan sangat kuat dan berkata, "Nyawaku ini adalah pemberianmu. Kalau kau tidak mau menerima hadiahnya, aku akan merasa tidak enak hati." Akhirnya mau tak mau Alicia menerima hadiah itu. Setelah masuk ke dalam mobil Dylan, lalu dia membuka kotak hadiahnya. Tampak jepit rambut dari Giok di dalamnya. Sekilas Dylan mengenalinya dan berkata, "Ini adalah jepit rambut yang digunakan oleh permaisuri dari dinasti Ming. Aska telah menghabiskan 200 juta untuk memenangkan barang ini pada pelelangan tahun lalu. Dia benar-benar sangat royal." Alicia melihat jepit rambut itu dan tidak tahan untuk menghela nafas. Lalu dia menoleh dan bertanya kepada Dylan, "Apa menurutmu aku sudah sangat keterlaluan?" Dylan menatapnya lalu dengan ekspresi bingung bertanya, "Mengapa kau bisa berpikir seperti itu? Masalah yang terjadi malam ini semuanya karena ulah si Rachel sendiri. Jadi dia sendiri yang harus menerima konsekuensinya. Kalau bukan karena kau yang cerdik, bisa jadi malah kau yang harus menerima akibat dari triknya ini." Alicia tertawa lalu berkata, "Dylan, tiba-tiba aku baru sadar bahwa kau cukup memahami diriku." Dylan mengangkat bahu dan berkata, "Aku tidak merasa seperti itu. Malahan, semakin mengenalmu, aku malah merasa semakin tidak memahamimu." Alicia tersenyum dan berkata, "Masalah yang terjadi malam ini tidak semuanya dilakukan oleh Rachel." Dylan langsung mengerutkan keningnya. "Memangnya ada siapa lagi yang terlibat dalam hal ini untuk menyakitimu?" Alicia mengangguk dan berkata, "Aku sudah melihatnya. Mereka adalah Selena dan kekasih gelapnya." Dylan tampak sedikit terkejut tetapi dengan cepat mencerna kenyataan bahwa Selena punya kekasih gelap. Seorang wanita yang dapat berselingkuh dan menikah dengan kakak iparnya sendiri pasti juga bisa mencari kekasih gelap lagi. Seharusnya hal seperti ini sudah bisa ditebak. Dengan dingin Dylan berkata, "Dia sendiri sudah dikurung di dalam kuil, tetapi ternyata dia malah masih meminta bantuan dari kekasih gelapnya. Siapa nama kekasih gelapnya itu? Berikan aku informasi mengenai dirinya. Aku akan membantumu menanganinya." Alicia menggelengkan kepalanya dan menolak. "Tidak perlu. Orang yang ingin menanganinya bukan aku tapi David. Aku pikir kalau David tahu mengenai keberadaannya, dia pasti akan sangat terkejut." Dylan melengkungkan bibirnya membentuk senyuman. "Ternyata ini alasannya mengapa kau tetap menahan diri. Begini juga tidak apa-apa. Dengan begitu, kekasih gelapnya pasti akan habis dan sekaligus dia juga ikut hancur. Tetapi saat ini, dia masih ada di dalam kuil. Tak ada hal yang bisa dilakukan sekarang." "Tidak," ujar Alicia sambil melihat rerimbunan hijau di luar mobil yang terus bergerak. Dia berkata, "Aku punya firasat bahwa Selena akan segera pulang." Dylan tampak bingung. "Selena sudah berada di sana. Seharusnya dalam waktu dekat ini David tidak akan memikirkannya."
Alicia mengerucutkan bibirnya lalu tersenyum. Entahlah, ini hanya instingku saja. Kau tahu, insting wanita ini biasanya selalu akurat. Kalau begitu, nanti saat dia pulang, kita akan mempersatukan dia dan kekasih gelapnya. Alicia mengangguk, tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dikatakan oleh Dylan. Selain itu, dia juga merasa penasaran dan ingin tahu Selena akan menggunakan alasan apa untuk pulang. Kalau hanya acara mogok makan dan bunuh diri, mungkin itu hanya akan membuat David semakin membencinya saja. Tetapi wanita bernama Selena ini memang tidak mudah ditebak. Ditambah lagi dengan kekasih gelapnya yang pasti bukan orang biasa, dia pasti tidak akan tinggal lama di kuil. Tetapi Alicia sudah siap untuk menanti kepulangan Selena. Alicia sedang melihat keluar dari dalam jendela mobil sambil memikirkan tentang Selena ketika tiba-tiba mobilnya berhenti. Alicia mengira dia sudah sampai, tetapi saat dilihat lebih dekat, ternyata dia mendapati bahwa mobil ini bukan berhenti di depan Villa Sebastian. Sebaliknya malah berhenti di depan sebuah villa yang sama sekali belum pernah dia kunjungi. Tampak ada sebuah danau di depan villa. Meskipun sudah malam, tetapi pemandangannya yang indah masih bisa dilihat. Alicia menatap Dylan yang berada di sampingnya dengan heran dan bertanya, "Ini di mana?" "Rumahku," ujar Dylan sambil membuka pintu. "Aku sudah lapar, buatkan aku pangsit." Alicia tidak bisa berkata-kata. Untuk hari ini dia benar-benar sudah merasa sangat lelah, baik secara fisik maupun mental. Namun si Dylan ini malah masih memaksanya membuat pangsit. Si Dylan ini benar-benar bukan manusia. Alicia mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apa aku boleh membuatnya lain kali saja? Aku sudah merasa lelah hari ini, dan aku juga masih ada kerjaan yang harus aku selesaikan." Gerutkan kening dan bertanya, "Bisakah saya melakukannya di lain hari? Saya sedikit lelah hari ini, dan saya masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan." Namun Dylan yang tadi sepertinya begitu memahaminya tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata dengan tegas, "Tidak boleh. Kau sendiri yang menyetujui dan berjanji kepadaku bahwa kapan saja aku ingin makan, maka kau akan membuatkannya untukku." Alicia merasa enggan, tetapi dia sudah terlanjur berjanji kepada Dylan untuk membuatkannya kapanpun dia ingin makan. Akhirnya mau tak mau Alicia hanya bisa membuka pintu dan turun dari mobil di bawah tatapan Dylan, lalu menyeret tubuhnya yang lelah untuk mengikori Dylan ke dalam villanya. Yang mengejutkan Alicia, villa ini tampak mewah dari luar, tetapi interior di dalam villanya bisa dikatakan monoton. Warna ruangannya hanya ada satu warna, yaitu hitam, dan bahkan dindingnya pun dilapisi dengan ubin gelap. Perabotannya juga berwarna dasar hitam. Di ruang tamu tidak ada barang lain kecuali perabotan tamu pada umumnya saja. Bahkan sofanya pun hanya terdiri dari satu sofa tunggal. Villa ini sangat kosong sehingga tampak agak menakutkan. "Apakah ada yang tinggal di rumah ini?" Alicia tidak tahan untuk bertanya. Dylan menjawab dengan, "Biasanya kalau aku tidak pulang ke mansion, aku akan tinggal di sini." Alicia langsung terkejut, meski ada yang tinggal pun isi perabotannya begitu sederhana. Dylan seperti dapat melihat keheranannya, lalu dia berkata, "Aku tidak berharap ada orang yang mengganggu tempat tinggalku. Jadi dekorasinya sederhana dan mudah dibersihkan."
Jadi demi tidak membiarkan orang masuk ke rumahnya, dia bahkan tidak mempekerjakan seorang pembantu. Sesaat berikutnya dia membuka mulutnya dan berkata, "Kau adalah tamu pertama di rumahku selain Xavier dan yang lainnya itu." Sudut mulut Alicia berkedut. "Aku merasa bahwa perangaimu sedikit menarik." "Mungkin." Dylan menunjuk ke kulkas di dapurnya dan berkata, "Bahan-bahannya ada di sana." Alicia tersadar bahwa dia kesini bukan untuk melihat-lihat. Kemudian dia menghela nafas dan berjalan ke dapur. Tetapi begitu membuka pintu kulkas, Alicia langsung tercengang. Dia mendapati area tempat penyimpanan bahan makanan segar itu tidak ada apapun di dalamnya. Hanya terdapat 2 buah telur saja. Hanya ada 2 buah telur, lalu bagaimana caranya dia bisa membuat pangsit? Dylan terlalu meninggikan dia hanya bisa membuat pangsit, bukan melahirkan pangsit. Alicia baru saja hendak bertanya kepada Dylan ketika dia mendengar suara Dylan dari luar berkata, "Semua bahannya ada di freezer." Alicia tertegun dan membuka pintu freezernya. Dia melihat ada beberapa bungkus pangsit beku merek Torres Group yang tergeletak dengan tenang di dalamnya. Dia membolak-balik lagi seluruh isi freezer dan mendapati bahwa tidak ada yang lain selain pangsit-pangsit instan yang telah dibekukan ini. Jadi barusan Dylan hanya memintanya untuk membantu memasak saja. Bukannya hal sederhana seperti ini juga bisa dilakukannya sendiri? Lalu terdengar suara Dylan dari belakangnya. "Pangsit-pangsit ini adalah produk baru yang belum dirilis. Kau dapat mencobanya setelah selesai kau masak. Kalau rasanya tidak enak, aku akan meminta mereka menghentikan produksinya." Alicia tertegun sejenak lalu membalikkan badannya untuk melihat Dylan yang tidak tahu sejak kapan sudah berdiri di belakangnya itu. Lalu dengan bingung dia bertanya, "Kau meminta aku untuk mencoba pangsit-pangsit ini?" Karena bagaimanapun juga pangsit-pangsit itu hanya perlu direbus begitu saja. Jadi sebenarnya dia tidak perlu memintanya ke sini kan? Atau apa jangan-jangan Dylan memintanya ke sini karena khawatir dia akan merasa lapar? Tapi kalau diingat-ingat lagi, memang benar dia tidak makan terlalu banyak sepanjang hari ini, jadi dia juga merasa sedikit lapar. Namun sesaat berikutnya Dylan berkata dengan acuh tak acuh, "Kau terlalu banyak mikir. Aku hanya merasa bahwa kau pandai buat pangsit, jadi aku ingin memintamu memberikan beberapa saran dan masukan." Alicia terdiam dan merasa kesal. Kenapa dia baper lagi? Memangnya si Dylan ini adalah pria yang perhatian? Meskipun dia adalah pria yang perhatian pun seharusnya dia tidak akan memberikan perhatiannya kepada temannya tetapi lebih kepada pacarnya. Apa yang Alicia pikirkan barusan? Kemudian dia mendengar suara desakan dari Dylan. "Kenapa kau masih diam saja? Cepat masaklah, aku sudah lapar. Kau masak saja dari setiap jenis pangsit itu dan berikan aku saran dan masukanmu setelah selesai makan. Kalau kau tidak punya saran ataupun masukan yang bagus, jangan harap kau bisa pergi malam ini." Alicia merasa kesal dan geram sekali, lalu dia mendelik kepada Dylan dan berkata, "Apa kau tidak merasa kalau seperti ini terus, lain kali kau tidak akan bisa menemukan pacar?